pagi semuanya. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit menjelaskan mengenai penyakit asam lambung, GERD, gastritis, atau MAH. Jadi penyebab yang paling umum dari penderita penyakit asam lambung adalah biasanya tidak sarapan pagi, kebiasaan mengemil atau makan di luar jam makan, terlalu banyak jenis makanan sekali makan. Kita biasanya kalau orang zaman sekarang bisa makan tuh bisa 5-7 kali macam jenis makanan. Nah, itulah salah satu penyebab penyakit asam lambung. Dan juga kebiasaan merokok, kebiasaan kopi, suka makan makanan pedas, makanan yang berbumbu atau bersantan, makanan yang digoreng-goreng, itu adalah penyebab, bisa dibilang penyebab utama penyakit asam lambung atau MAH ya. Dan ciri-cirinya gejala penyakit MAH atau asam lambung yang paling umum adalah sering pusing ya, kelayangan, pusing kepala, sakit kepala, keringat dingin, jantung berdebar-debar, punggung nyeri ya, kadang-kadang punggung kita seperti ditusuk jarum, dada pun kadang-kadang nyeri, jantung berdebar-debar, dan juga keringat dingin, nyeri ulu hati, dada panas, tenggorokan seperti mengganjal, cemas, panik. Nah, itu adalah bisa dibilang ciri-ciri penyakit gangguan pencernaan atau asam lambung. Nah, penanggulangannya adalah pada saat kita terkena penyakit gangguan pencernaan atau asam lambung, yang pertama kita harus lakukan adalah kita hindari dulu penyebabnya. Misalkan kita seorang perokok, jadi otomatis kita harus berhenti merokok dulu. Misalkan kita terkena penyakit asam lambung, kita tidak sarapan pagi, dan juga sering mengemil, kita tinggalkan kebiasaan itu. Nah, pada saat kita sudah tinggalkan kebiasaan itu, baru disitulah kita mulai cari solusinya. Yang saya mau tekankan di sini adalah solusinya adalah dengan menggunakan arang aktif. Nah, jadi biasanya pada saat kita sakit asam lambung, kita ke dokter, biasanya dokter untuk menyarankan endoskopi dan lab lain sebagainya. Karena apa? Supaya itu bisa dicocokkan dengan jenis obatnya. Karena kan penyebab penyakit asam lambung itu kan bisa juga karena bakteri H. pylori, bisa karena juga asam lambung yang tinggi, atau gas lambung yang terlalu tinggi, ataupun luka lambung atau radang lambung. Nah, jadi dokter biasanya harus menguji lab dulu, baru mencocokkan obatnya itu dengan penyebabnya. Misalkan penyebabnya karena bakteri H. pylori, biasanya dokter mencocokkan dengan ada antibiotiknya. Nah, tapi dengan mengkonsumsi arang aktif itu sifatnya adsorb, menyerap. Nah, jadi tentunya arang aktif ini sangat jauh berbeda dengan arang sate ya. Jadi arang aktif ini dia bisa menyerap virus, bakteri, jamur, kuman-kuman dalam tubuh, dan juga pada saat itu dikeluarkan melalui BAB. Dan juga arang aktif itu anti radang dan anti infeksi. Ya, contohnya begini, kita terkena penyakit asam lambung itu dikarenakan bakteri H. pylori. Ya, jadi otomatis bakteri yang di dalam perut itu, di dalam lambung kita, itu akan diserap dan dikeluarkan melalui BAB. Misalkan kita pun komplikasi, ya, asam lambungnya itu sudah karena ada luka di lambung. Lanjutkan kembali video yang sebelumnya, video sebelum saya menjelaskan mengenai penyebab dan gejala atau ciri-ciri penyakit asam lambung. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi pencernaan. Ya, bagaimana caranya jam makan kita, jam minum kita, jam tidur kita yang secara teratur, saya akan jelaskan di sini. Jadi yang saya pertama kali akan menjelaskan adalah pada saat kita bangun tidur, misalkan jam 5 atau jam 6 pagi, yang kita lakukan adalah minum 500 ml air putih hangat. Ya, jangan dingin ataupun jangan terlalu panas, hangat. Ya. Nah, 1 atau 2 jam kemudian, paling baik adalah untuk kita sarapan pagi adalah jam 7 pagi. Nah, jadi jam 7 pagi itu kita usahakan makan makanan berat. Seperti ada sayur di situ, ada nasi, ada tempe tahu, dan lain sebagainya. Dan makan buah dan sayur itu tidak boleh di jam makan yang bersamaan, karena itu pun akan meningkatkan asam lambung. Misalkan kita makan pagi ini sudah menggunakan sayur, otomatis kita jangan lagi gunakan buah. Makan buah kita bisa gunakan di jam makan siang. Nah, jadi pada saat kita makan, diusahakan kita mengunyah makanan itu dengan halus. Kalau kita dulu belajar SD, dikunyah itu 32 kali sekali mengunyah. Nah, itu kenapa harus 32 kali atau kita kunyah dengan halus pada saat kita makan, supaya lambung kita tidak bekerja terlalu berat. Itu pun salah satu penyebab asam lambung, karena kita makan tidak dikunyah dengan baik, jadi lambung kita bekerja ekstra. Dan selagi kita makan, kita jangan minum. Kenapa pada saat kita makan tidak boleh minum?
karena kita akan menghilangkan fungsi air ludah. Ya, jadi air liur kita atau air ludah kita itu memiliki berbagai macam jenis enzim. Dan fungsi enzim-enzim ini adalah untuk membantu lambung untuk lebih mempermudah mencerna makanan. Nah, jadi selagi kita makan, usahakan kita kunyah dengan halus dan jangan didorong dengan air minum, karena itu akan meningkatkan menghilangkan fungsi air ludah dan juga akan membuat lambung kita bekerja 2 kali. Nah, otomatis kerja lambung kita itu adalah menyerap air dulu. Pada saat menyerap air, baru dia menyerap makanan padat. Nah, kenapa tidak boleh makan selagi minum? Tidak boleh makan selagi minum, karena lambung kita akan otomatis bekerja 2 kali. Nah, jadi setelah makan, yang paling bagus adalah 2 jam kemudian baru kita minum. Jadi misalkan kita makan jam 7 pagi, baru kita boleh minum itu kira-kira jam 9 pagi. Nah, jam 9 sampai jam 11 pagi itu adalah waktunya kita minum banyak. Nah, jam 12 siang, baru kita mulai makan makanan berat. Nah, di antara jam makan, antara jam 7 jam 12 siang, kita tidak boleh memasukkan makanan secuil pun. Kenapa tidak boleh kita masukkan makanan secuil pun? Itu akan menyebabkan fermentasi. Kenapa? Karena lambung manusia itu bekerja kira-kira 4-5 jam. Jadi misalkan kita makan jam 7, kira-kira baru selesai dicerna itu jam 11 siang. Dan kita biarkan lambung kita beristirahat 1 jam. Dan baru kita bisa isi makanan. Misalkan, pada saat kita makan jam 7 pagi, kita sering merasa lapar jam 9 pagi. Itu pada dasarnya bukan karena lambung kita membutuhkan makanan, tapi itu disebut dengan lapar semu. Yang disebut lapar semu adalah tubuh kita tidak membutuhkan, tapi hanya karena terasa ingin saja, karena kebiasaan. Dan kebiasaan mengemil, makan di luar jam makan, itulah yang menyebabkan salah satu penyakit asam lambung. Otomatis makanan jam 7 pagi itu belum selesai dicerna, kita sudah masuk makanan yang baru. Dan itu akan menyebabkan pembusukan di perut atau fermentasi. Itulah yang menyebabkan asam lambung kita tinggi. Nah, misalnya kita makan jam 12 siang, seperti tadi, diusahakan kita makanan pembukanya itu dengan buah. Ya, kita makan buah, kita bisa jenis buah apapun itu baik. Dan setelah itu baru kita makan makanan lauk pauknya dan juga beserta nasi. Ya, sangat dianjurkan untuk nasi beras merah, karena beras putih itu mengandung gula yang sangat tinggi dan lebih sulit dicerna. Tidak mengandung serat, menyebabkan kita pun susah BAB. Ya. Kita susah BAB pun itu pun bisa menyebabkan asam lambung. Kenapa? Terjadi fermentasi di perut, perut banyak mengandung gasnya itu akan naik ke lambung. Nah, jadi jam 2 baru kita boleh minum air hangat, sampai jam 5 kembali kita baru boleh makan kembali. Diusahakan makan malam itu paling lama jam 7 malam. Ya, dan makan yang ketiga atau makan malam itu kalau bisa sebisa mungkin makan yang paling ringan. Misalkan kita hanya makan buah saja, hanya makan roti kering, dan jangan makan makanan yang berat. Karena apa? Karena malam hari aktivitas kita sedikit dan itu akan mengganggu tidur. Apabila kita makan terlalu malam, otomatis pada saat kita tidur lambung kita masih bekerja. Itulah yang menyebabkan kita sering mimpi buruk, gelisah, susah tidur, asam lambung naik di malam hari. Itu karena apa? Karena kebiasaan makan terlalu malam. Nah, jadi saya anjurkan kalau kita mau menuruti yang saya jelaskan tadi, insya Allah penyakit asam lambung, gangguan pencernaan itu bisa sembuh total. Dan jadi minum itu berarti 2 liter ya kira-kira ya. Misalkan bangun tidur 500 ml, jam 9 pagi misalkan kita minum lagi 500 ml, sudah 1 liter. Jam 11 siang 1 jam sebelum makan kita sudah minum 250 ml. Jam 2 siang kita minum lagi 250 ml misalkan. Jam 4 sore pun kita minum 250 ml, itu kita kira-kira sudah 2 liter lebih. Dan sebisa mungkin pun untuk minum kita jangan terlalu malam. Kenapa? Jadi kalau bisa pun jangan terlalu di atas jam 7 malam. Kenapa? Pada saat kita banyak minum selagi sebelum tidur, itu menyebabkan tidur kita terganggu. Kenapa? Otomatis kita sering bangun untuk pipis. Itu pun bisa mengganggu tidur kita. Nah, itulah kira-kira penjelasan dari saya mengenai fisiologi pencernaan. Kenapa banyak lambung orang Indonesia buruk? Ya karena itu tadi, kebiasaan makanan yang salah. Ya, untuk penjelasan berikutnya yang lebih mendetail lagi mengenai fisiologi pencernaan, saya akan jelaskan di video saya selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih.